Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Damayanti dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye anti radikalisme. Apa itu radikalisme? Antiradikalisme adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap kondisi yang terjadi dalam bentuk evaluasi, penolakan, perlawanan, bahkan kekerasan. Yang kedua, menuntut adanya penolakan dan menuntut perubahan yang drastis. Yang ketiga, memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang dijalani. Yang keempat, tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Yang kelima, menganggap orang yang berbeda pandangan dengannya adalah salah. Faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme disebabkan karena 3 faktor, yaitu yang pertama, 1. Kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, budaya permisif dari sebuah masyarakat. Yang ketiga, lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris. Upaya mengatasi radikalisme. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait upaya mengatasi radikalisme. Yang pertama, meningkatkan pemahaman keagamaan. Radikalisme disebabkan oleh minimnya pemahaman agama. Belajar agama secara dangkal dapat memicu mereka melakukan kekerasan, bahkan atas nama agama. Tindakan terorisme belakangan ini dilakukan dengan cara bunuh diri, misalnya bom bunuh diri, sebab Islam justru melarang tindakan bunuh diri sehingga tindakan terorisme dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tindakan terorisme mengatasnamakan Islam sering mengaitkan perbuatannya dengan jihad, padahal mereka sebenarnya tidak tahu makna jihad sesungguhnya. Yang kedua, membentuk komunitas-komunitas damai di lingkungan sekitar. Pemuda bisa menjadi pionir dalam pembentukan komunitas cinta damai di lingkungannya. Komunitas-komunitas tersebutlah yang melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun ke sekolah akan bahaya paham radikalisme. Selain itu, komunitas ini juga ikut aktif dalam pengawasan, sehingga jika dalam lingkungannya terdapat hal-hal yang mencurigakan terkait penyebaran virus radikalisme, segera melaporkannya ke pihak yang memiliki wewenang seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Yang ketiga, menyebarkan virus damai di dunia maya. Hasil penelitian terbaru mencatat pengguna internet di Indonesia yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diprediksi mencapai 30 juta. Mereka ini menggunakan internet hanya untuk mencari informasi, untuk berhubung dengan teman lama maupun baru, dan untuk hiburan. Hal inilah yang menjadi celah bagi para penyebar paham radikalisme untuk menyebarkan pahamnya di dunia maya. Oleh karena itu, dibutuhkan aksi dari para pemuda sebagai pengguna internet terbanyak di Indonesia untuk menangkal informasi-informasi yang menyesatkan dengan mengunggah konten damai di media sosial seperti tulisan, komik, dan meme. Sehingga konten-konten damai yang bertebaran di dunia maya dapat mengalahkan konten-konten radikal yang disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kemampuan, kepintaran, keberanian, dan mempunyai tekad yang kuat untuk melindungi bangsa Indonesia yang mereka cintai. Generasi muda adalah warga negara yang menjadi unsur penting dalam suatu negara. Menunjukkan sikap bela negara para generasi muda saat ini dapat dilakukan dengan menampilkan perilaku-perilaku positif yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa yang bertujuan untuk melawan segala macam paham kebencian dan kekerasan yang ingin merusak keutuhan NKRI ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang kampanye anti radikalisme ini.
Saya Diska Damayanti mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.